Setahu saya Hotman tuh kalau nggak ada duit nggak akan mau bantu. Emangnya dia petugas amal apa? Ya, jadi teman-teman, jangan mau ditipu dengan bungkusan kemasan luar, kemasan begini-begini, ya. Inisial AL ya, sangat meragukan kemampuan seorang perempuan untuk berdiri teguh gitu di kakinya sendiri. Di samping juga bahwa kita punya Komnas Perempuan yang memberikan edukasi dan memberikan rekomendasi sesuai dengan aturan-aturan yang baik. Mungkin memberikan statement, menarik statementnya dan meminta maaf. Saya yakin Novi bukan orang yang jahat, pasti akan dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kembali lagi bersama saya. Halo warga-warga Sosialita, warga-warga plus 62. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai tentang kelanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik ataupun dugaan adanya bisa dijadikan pencemaran nama baik, yaitu dari Mbak Novi. Nah, yaitu yang dimana kemarin Alvin Lim mempertanyakan mengenai kekayaan atau uang yang dimiliki Mbak Novi ini untuk mengurus yayasannya, yang dimana di sana terdapat ODGJ dan juga para bayi-bayi. Nah, bagaimanakah videonya? Langsung saja kita simak. Cekidot. Alah, Hotman nggak ada duitnya mana mau bantu sih? Kemarin waktu yang lapor polisi kagak ada Hotman kok di situ. Hotman ditemuin aja sama Yusuf Hamka. Yusuf Hamka punya duit, maka dia bilang iya mau bantu. Setahu saya Hotman tuh kalau nggak ada duit nggak akan mau bantu. Emangnya dia petugas amal apa? Dia itu orang mata duitan, nggak akan jalan kalau nggak ada duitnya itu. Hotman 911 juga nggak pernah bantuin orang miskin kok. Ya, mungkin ada perselisihan antara Alvin Lim dan juga Bang Hotman Paris ya. Yang dimana Alvin Lim ini selalu mencari kejelekan-kejelekan tentang Bang Hotman, yang dimana Alvin mengatakan Bang Hotman tidak akan membantu orang-orang yang tidak memiliki uang. Yang dimana Bang Hotman memiliki sebuah komunitas ataupun sebuah perkumpulan tentang 911, yaitu untuk membantu orang-orang. Nah, kali ini Bang Alvin Lim ini mempertanyakan tentang 911 tersebut, apakah membantu orang-orang ataupun tidak, karena ya menurut pandangannya Bang Alvin Lim ini Bang Hotman Paris itu mata duitannya, dimana orang yang tidak memiliki uang ataupun tidak memiliki banyak harta kekayaan, dia tidak akan membantu orang tersebut. Nah, bagaimanakah kelanjutannya? Mari kita simak videonya. Coba kasih tunjuk Hotman, sertifikat lahir lu, ada nggak nama Paris? Hotman Hutapea kok pakai Paris. Besok lu ganti ya, Hotman Jakarta, kan lu cinta tanah air katanya, pakainya Paris. Emang lu orang Prancis apa ya? Goblok bener-bener. Kalau kalian mulai percaya sama orang yang seperti itu, ya, apakah Anda pikir bahwa orang yang seperti itu, yang jualan produk maksiat, adalah orang yang peduli sama masyarakat Indonesia? Bullshit. Lu bikin 911 yang nggak punya duit, lu kagak urus. Itu yang banyak terjadi. Dia kasih ke lawyer lain yang mau naik pamor. Kan itu berbagi Bang untuk yang lain, agar semua tidak ke Bang Hotman Paris. Ya, namanya kalau Bang Hotman Paris semua yang menangani klien-kliennya, nanti namanya serakah. Ya kan, berbagi Bang Hotman Paris itu. Ya, dianya mah mana mau turun kalau kasus-kasus gak ada duitnya. Alah. Ya, jadi teman-teman, jangan mau ditipu dengan bungkusan kemasan luar, kemasan begini-begini, ya. Cincin kagak jelas itu, gue nggak pernah lihat. Batunya bisa aja batu palsu, ya. Dia bilang 5M, 10M, 100M. Itu menurut dia beli 100M. Ada nggak yang mau beli 100M? Dijual 100 juta aja ke gue kagak mau beli. Ya, jadi bukan harganya itu harga berapa menurut dia. Harganya ada nggak orang yang mau beli di situ. Kalau gue lihat mah dia masih orang miskin kok. Orang kaya itu ya
dinilai dari berapa banyak dia bisa memberi ke masyarakat. Bukan apa yang dia mampu miliki. Dia kerja sampai sekarang dia masih kerja. Kalau banyak duit dia harusnya pensiun. Kalau orang masih kerja berarti lu masih butuh duit. Kalau lu masih butuh duit berarti lu belum kaya. Ya, simak itu teman-teman. Jangan mau digoblok-goblokin. Apalagi nama pakai Paris segala. Di KTP lu aja namanya cuma Hotman Hutapea, kagak ada Paris-Parisnya. Ya, orang yang pakai nama kayak begitu, pakai nama-nama bodong dimasukin, nama panggung istilahnya, itu orang yang punya kepribadian ganda itu. Ya. Dia mau jadi artis dan berasa nama dia jelek. Itu orang yang tidak pede, tidak percaya diri. Namanya Hotman Hutapea, ya Hotman Hutapea. Gak usah pakai Hotman Paris segala. Paris dari mana? Nah, Alvin Lim ini sepertinya sangat sirik terhadap apa ya, semua tentang Bang Hotman Paris, yaitu nama saja dipermasalahkan dan juga cincin-cincin. Ya, namanya juga nama panggung. Ya biar orang-orang tahu tentang Bang Hotman Paris itu kan dengan ada nama panggungnya. Nah, sedangkan Anda bagaimana Bang Alvin Lim ini? Apakah terkenal dengan arogannya? Bagaimanakah nanti tanggapan para netizen? Setuju pendapat dari Alvin Lim ataupun tidak? Ini coba tulis di kolom komentar nanti. Mari kita lanjutkan. Seperti teman-teman saksikan, banyak kemudian yang menyampaikan statement yang kemudian memojokkan harkat martabat sebagai perempuan ya. Kami berharap ini tidak terjadi lagi, baik itu kepada Teknopi maupun kepada perempuan-perempuan Indonesia. Bagaimana kemudian seorang oknum advokat, dalam hal ini inisial AL ya, sangat meragukan kemampuan seorang perempuan untuk berdiri teguh gitu di kakinya sendiri, sehingga mereka kemudian menyampaikan bahwa dengan lantangnya ya, menyampaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantas ya gitu. Tadi ada bukti yang diberikan nggak sih? Ada, kami menyerahkan bukti-bukti baik itu. Nah, itu tadi kelanjutan dari kasus antara Mbak Novi dan juga Alvin Lim, yang dimana Mbak Novi telah melaporkan ataupun memberikan aduan kepada pihak berwajib terkait adanya pernyataan yang tidak senonoh terhadap Mbak Novi ya. Kali ini kode etik seorang pengacara tercoreng oleh Alvin Lim ya, sangat disayangkan, yang dimana seharusnya Bang Alvin Lim sebagai pengacara yang ternama, pengacara yang memiliki nama besar, seharusnya memberikan contoh kepada pengacara-pengacara yang lain agar ya bisa menjadi panutan. Akan tetapi ketika hal ini terjadi, banyak orang yang memiliki pandangan negatif terhadap Bang Alvin Lim yang tidak sesuai dengan kode etik seorang pengacara. Mari kita lanjutkan video. Atau seperti apa? Ada 4 pasal berlapis. 4 pasal berlapis di dalam satu laporan ya? Betul, Dan. Jadi jelas-jelas kalau diputar ulang video saya itu, pertama saya ada kata apakah. Apakah itu berarti adalah pertanyaan. Kenapa saya menanya? Karena saya nggak kenal Novi. Saya nggak kenal, nggak pernah ketemu. Wajar dong saya nanya. Daripada saya menuduh dia sesuatu yang buruk, mendingan saya nanya. Karena memang di dalam pikiran saya terlintas apakah uang itu dari hasil jalan pintas. Saya nanya, kalau memang bukan ya jawab aja bukan. Itu satu. Kedua, video saya itu sudah jelas dari awal berupa opini saya sebagai kuasa hukum, yang dimana saya mendapatkan surat kuasa resmi. Tentu ya namanya surat kuasa resmi, setiap perkataan saya di luar dan di dalam persidangan itu dalam
penanganan kasus, pembelaan. Jadi nggak bisa dibilang dari pribadi saya ingin menyerang pribadi Novi. Tidak. Ini purely profesional. Itu sudah kita persilahkan di sini, tapi itu sudah kita buktikan pada malam ini ya. Ketika laporan itu diterima kan artinya dugaan tindak pidana itu ada. Apa yang ditanyakan oleh Alvin Lim ini dikembalikan ataupun berputar balik kepada anaknya. Bagaimanakah respon atau tanggapan dari Alvin Lim ini? Apakah akan kembali melaporkan Mbak Novi ataupun bagaimana? Nah, ya mungkin sebagai orang tuanya ya tidak terima ketika anaknya mendapatkan ucapan yang tidak senonoh terhadapnya. Ya jadi itu yang dirasakan Mbak Novi saat ini. Ya, mari kita lanjutkan. Alasannya udah kelewatan, udah sangat keterlaluan, dan jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi ya, buat saya dan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar. Efeknya satu yang paling parah, efeknya adalah kena anak saya. Anak saya jadi ditanya, apa sih pekerjaan mama kamu? Apa sih arti kata gitu. Jadi sedih banget dengan tuduhan seperti itu. Bukan pernyataan tapi pertanyaan dia. Gimana sih Bu tanggapan seperti itu? Ya itu lebih ke substansi ya teman-teman. Jadi sebenarnya begini, kalau kemudian saudara AL menyatakan demikian, di dalam hukum pidana itu ada namanya unsur penyangkalan. Siapa yang kemudian menyebarkan itu hingga tersiar dan kemudian terbentuk opini publik, maka dialah yang wajib membuktikan. Karena beliau bertanya, apakah Novi ini seorang pelacur, maka beliaulah yang kemudian di dalam hukum pidana yang harus membuktikan. Ya, jadi pengganti dari Farhad Abbas yaitu Alvin Lim. Ya, mungkin ini sanak saudara. Ya, sama-sama ribetnya, sama-sama ya banyak mencari masalahnya daripada mencari solusinya. Ya, karena mencari musuh lebih mudah daripada menyelesaikan masalahnya ataupun mencari teman. Ya, seperti itu. Sangat kasihan sama Mbak Novi yang tidak habis-habis dari kasus-kasusnya ini. Kemarin Mas Agus, sekarang berkelanjutan dengan Alvin Lim. Ya, semoga tetap kuat Mbak Novi. Mari kita lanjutkan videonya. Seluruh masyarakat Indonesia, di samping juga bahwa kita punya Komnas Perempuan yang memberikan edukasi dan memberikan rekomendasi sesuai dengan aturan-aturan yang baik. Erdelang juga bergabung dengan Alvin. Tenopi mengadukan ke Komnas Perlindungan Perempuan. Alvin Lim bergabung, Erdela bergabung dengan Alvin Lim. Nah ya itu hak setiap orang ya, hak masing-masing itu. Jadi kami tidak akan menanggapi terlalu banyak tentang hal itu. Cukup ini jadi informasi bagi kami. Ya apapun langkah yang dilakukan oleh rekan-rekan sejawat kita yang memang lagi ada permasalahan dengan prinsipal kami, ya kami akan hadapi. Tadi maaf mesti mengulangi, mungkin dari Komnas sendiri ada saran atau solusi apa sih mungkin dari secara garis besar aja sih? Ada beberapa saran dan akan kami jalankan. Oh. Apa tuh Teh? Boleh dikit saran? Nanti teman-teman akan tahu ya. Ini tapi karena masih dalam tahap pengujian berkas mereka, kemudian nanti akan mengeluarkan surat dukungan ya, rekomendasi. Kita tunggu saja. Kita hormati proses ini. Jelas komunikasi kita sudah terbentuk ya dengan Komisi Perempuan, sehingga juga memang Komisi Perempuan kami akan melakukan update terhadap setiap perkembangan permasalahan. Karena itu memang juga permintaan dari Komnas Perempuan, kami lakukan update. Pada intinya begini teman-teman, kami berharap kemudian teman-teman media juga menjadi bagian dari perdamaian ini ya. Karena memang ini kok kasusnya jadi blunder gitu, bercabang-cabang kemana-mana karena memang menyerang pribadi ya, pribadi terus kemudian pengacara atau pengacara gitu ya. Padahal kan sudah jelas dapat kita lihat bersama bahwa permasalahan Agus dan Novi sudah ada titik terang di Kemensos, kita tunggu bersama gitu. Jadi kalau memang ada persoalan pribadi, kami tidak bosan-bosan mengulang itu. Jika memang ada persoalan pribadi dengan Teh Novi, maka kami siap untuk menghadapi itu.
Mungkin ini adalah salah satu cara ataupun hal yang hampir sama yang dilakukan oleh Farhad Abbas sebagai kuasa hukum dari Mas Agus. Nah, akan tetapi Farhad Abbas kemarin telah mencapai titik temu dengan Kemensos. Nah, akan tetapi ketika Alvin Lim ini muncul yaitu sebagai cari panggung karena berita ataupun terkait Mbak Novi dan Mas Agus ini kan sedang viral-viralnya, sehingga dapat memacu ataupun nama dari seorang Alvin Lim, sehingga ia mencari panggung dengan Mbak Novi. Nah, ya mungkin kasus ini akan selesai ketika Alvin Lim tidak dikasih panggung, akan tetapi sangat sulit. Nah, ketika Alvin Lim terus mengejar ataupun terus mencari kesalahan dari Mbak Novi. Nah, mari kita lanjutkan videonya. Kalau nanti Pak Alvin Lim mungkin memberikan menarik statementnya dan meminta maaf, saya yakin Novi bukan orang yang jahat, pasti akan dimaafkan. Bang, tapi sudah dilaporin Bang Hotman, iya Bang Hotman juga udah. Kata-kata wanita panggilan kayak gitu. Ya saya sangat menyayangkan. Pertama ya kan itu ya kembali lagi ya kita janganlah masuk ke ranah-ranah pribadi seperti itu. Saya sangat menyayangkan. Ya saya juga monitor Pak Hotman Paris mau jadi kuasa hukumnya Novi ya kalau nggak salah ya. Udah Bang, semalam udah dilaporin sama Novi resmi RDLO dan Alvin Lim dilaporin ke polisi. Ya itu haknya Novi ya. Kalau saya juga bisa memposisikan diri kalau mungkin harga dirinya merasa tercemar, nama baiknya dirugikan, pasti orang ya satu-satunya kita minta tolongnya ke penegak hukum kan, aparat penegak hukum kan nggak mungkin kalau kita main hakim sendiri, samperin marah-marah kan nggak zamannya seperti itu kan. Ya memang langkah yang harus dilakukan kepada terhadap orang-orang yang merasa mungkin namanya dicemarkan, nama baiknya diganggu. Ya polisi adalah penegak hukum yang memang harus kita andalkan untuk itu. Tapi saya sih melihat ya mungkin ya ini pandangan pribadi saya, mungkin untuk menunjukkan bahwa Bang, tolong tarik omongan Abang. Saya nggak seperti itu. Nah, ini buktinya saya melaporkan nih ke polisi. Ya, saya sih berharap ada upaya mediasi damai lah untuk ngobrol, tapi juga memang harus dimulai dari Pak Alvin Lim, mungkin ya ditarik lah apa yang disampaikan. Seperti yang dikatakan dari John LPF ini, ya semoga Alvin Lim menarik perkataannya terkait apa yang telah ia ucapkan ataupun yang ia lontarkan kepada Mbak Novi, yang dimana itu merupakan sebuah hinaan ataupun pencemaran nama baik yang sangat merugikan dari pihak Mbak Novi sendiri. Mungkin ketika Alvin Lim meminta maaf terlebih dahulu, Mbak Novi juga akan menarik laporannya ke pihak berwajib. Ya, akan tetapi keegoisan dari Alvin Lim yang terus-terusan, ya mungkin kasus ini akan tetap berlanjut ke pihak berwajib. Ya, mari kita tunggu kelanjutannya nanti. Bagaimanakah? Apakah Alvin Lim akan meminta maaf ataupun terus memperjuangkan apa yang ia katakan ataupun lontarkan sebelumnya terkait dugaan ataupun pertanyaan kepada Mbak Novi. Nah, mari kita lanjutkan videonya. Saya diekspos pribadi saya. Penjahat asuransi, gigi ompong, apa urusannya gigi saya sama pelayanan saya sama si Agus? Dan itu siapa yang lakukan, Mas? Mas lihat bahasanya Novi. Jadi Novi itu adain conference call, Mas. Itu ada di YouTube-nya Koko Hirocimot, ya orang-orangnya. Dan saya lihat isi sosmednya dia itu banyak sekali yang jelek-jelekin saya. Ya, termasuk Koko Hirocimot bilang Alvin Lim nggak suka sama Densu karena Densu bawa Mahfud ke dia punya podcast. Itu udah pribadi, ya kan? Lah, kok lo serang pribadi, gua nggak boleh serang pribadi? Saya cuma pakai senjata yang sama. Kalau lu pakai pisau, gua ambil pisau tusuk lu. Kalau lu ambil pistol, gua ganti pistol, gua tembak lu. Kalau lu pakai bom, gua ambil bom juga untuk ngebom lu. Kan simple. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Mbak Novi Pratiwi ini ngomong-ngomong ataupun membahas masalah pribadi Alvin Lim ini? Coba.
para netizen ini pernah tahu ataupun belum Mbak Pratiwi Novi menjelekkan ataupun mengusik Alvin Lim ini? Coba tulis di kolom komentar. Mari kita lanjutkan. Jadi maksudnya gini loh Mas, jangan lo tuh cuma bisa bully Agus yang nggak bisa ngelawan. Lawan Alvin Lim yang bisa gigit balik 100 kali lipat. Nah dia pusing dia sekarang. Ya kan, saya sudah konfirmasi sama Propam. Propam sudah siap tadi nih, Sekretaris Polri, Kapolri udah hubungin saya sama Wakabareskrim ya. Intinya Alvin, kita lihat penyidikannya yang kemarin itu kalau bisa dibuka, mau dibuka lagi. Yang tentang bayi itu diselidiki, karena kemarin ini kan ada desakan dari publik. Saya bilang, Polri jangan takut, Alvin Lim beserta tim medianya siap backup. Mau keluar berapa duit pun kita siap backup, saya bilang. Mau keluar berapa orang lawyer pun kita siap backup, saya bilang. Ya, ini kejahatan luar biasa Mas. TPPO itu kejahatan luar biasa. Ya, pakai uang nggak pada tempatnya itu etika, pelanggaran etika. Kamarudin bilang yang sama, Hotman Paris juga bilang yang sama. Hotman tuh musuhan sama saya, bukan musuhan lah, intinya berada di berseberangan Mas. Tapi Hotman pun juga bilang sama dengan saya. Secara hukum Agus benar, hanya saja secara etika harusnya orang dikasih duit berterima kasih. Itu yang saya bilang, kasih duit terima kasih, bukan kasih duit ih dikit amat sih lu, pelit amat lu gitu. Ini cuma etikanya aja nggak bagus gitu loh. Ketika yang dinyatakan dari Alvin Lim ini tadi yaitu etika yang tidak bagus, apakah Alvin Lim ini, Bang Alvin Lim telah menegur dari Mas Agus sendiri atau belum? Ataupun mengarahkan Mas Agus atau belum? Coba gimana? Yang diserang ini selalu Mbak Novi, nah, yang dimana telah membantu. Ya seharusnya minta maaf, berterima kasih, rendah hati, ya seperti itu. Ya namanya Alvin Lim ini sebagai pengacara dari Agus ya. Alvin Lim membela kliennya pastinya. Mari kita lanjutkan. Ini akhir-akhir ini Bang Alvin Lim ini sering sekali duduk di kursi roda ya. Yang kemarin dengan Farhad Abbas yaitu di rumah sakit habis pengecekan matanya Agus itu Bang Alvin Lim juga berada di kursi roda. Apakah Bang Alvin Lim ini sedang sakit ataupun bagaimana, ataupun malas untuk berjalan ini, ataupun kesetaraan untuk menghargai Mas Agus ini. Nah, bagaimana? Akan tetapi itu di belakang Mas Agus itu malah jalan. Harusnya kebalik, Mas Agus ini yang duduk di kursi dan Alvin Lim ini yang jalan. Nah, siapa yang tahu jawabannya coba? Kenapa Alvin Lim duduk di kursi roda? Apakah Alvin Lim ini sedang sakit? Coba tulis di kolom komentar. Alvin, sebelah sini aja. Opening dulu. Pak Alvin, sedikit statement dulu. Agus, gimana nih Gus? Datang ke Mabes ngapain Gus? Agus gimana kondisinya Gus? Gus sehat Gus. Diam 1000 bahasa. Ya teman-teman. Gus, gimana Gus? Gus, mantap sini dulu Gus. Agus dada-dada ya. Nah, itu tadi Alvin Lim dan Mas Agus sedang ke Mabes Polri untuk membuat laporan polisi sepertinya kepada Mbak Novi.
Ya, kasus ini tidak akan selesai-selesai. Mas Agus sudahlah cabut semua kuasanya terhadap PH-PH Mas Agus agar masalah ini cepat selesai dan Mas Agus mendapatkan uang donasinya dan segera berobat seperti yang dikatakan oleh Pak Mensos. Nah, ya, mungkin cukup itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih.